Beralih ke informasi lain, pemirsa, pro kontra RUU TNI hingga kini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah perubahan menjadi sorotan, diantaranya penambahan jumlah lembaga yang kini bisa diduduki TNI aktif. Rancangan Undang-Undang TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menjadi sorotan bahkan pro kontra publik. Salah satunya adalah terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Sekarang ada ditambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. Satu, ya, karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu, ya. Dengan demikian, dalam RUU TNI yang saat ini sedang dibahas, hanya 16 lembaga yang boleh diisi TNI aktif. Namun, apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit itu harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya, Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel mewah di Jakarta. Rapat digelar tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI dan ditargetkan rampung pada bulan ini. Komisi 1 DPR RI tiba-tiba menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel di Jakarta Pusat Jumat malam. Rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut revisi sudah berjalan 40%. Namun ia enggan menjawab mengapa pembahasan digelar secara terburu-buru di sebuah hotel di akhir pekan. Ya, nanti kita kan belum ada sinkronisasi, ya, tim SIN dan lain sebagainya. Sejauh mana itu juga tidak mudah, ya. Gitu. Pak, seberapa besar sih urgensi rapat ini digelar? Pak, mengingat ini kan akhir pekan begini, dan juga mengapa urgensinya? Lalu di mana tempatnya, ya, tanya kepada pimpinan, bukan ranah saya. Saya ranahnya yang teknis-teknis itu saja, per undang-undangan, perang, operasi militer selain perang. Nah, kita akan diskusikan satu persatu, ya. Misalnya saja operasi pemberantasan teroris, itu seperti apa bentuknya? Ya harus fair lah, ya, begitu. Misalnya durasinya seperti apa, luas wilayahnya seperti apa, kemungkinan yang terjadinya seperti apa. Ada sejumlah pasal krusial yang hendak direvisi, diantaranya tugas pokok TNI selain operasi perang dan aturan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga. Selain itu, dibahas pula mengenai usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menugaskan Sekjen Kemenhan untuk ikut terlibat pembahasan RUU TNI. Pihaknya ingin RUU TNI rampung sebelum masa reses DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. Tiga tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku, M. Fahrudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Umi Hartati.
KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan ASS. Keenam tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD OKU tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan. Beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah Kota Semarang mendirikan Rumah Inspirasi untuk Anak Disabilitas. Rumah Inspirasi ini diharapkan wadah pengembangan keterampilan untuk anak disabilitas. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng didampingi Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mulai melakukan langkah nyata dengan mendirikan Rumah Inspirasi yang diperuntukkan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Peresmian Rumah Inspirasi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Semarang. Direncanakan pembangunan Rumah Inspirasi rampung dalam 4 bulan. Nantinya rumah ini akan diisi tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dan masyarakat yang memiliki keterampilan khusus untuk memberikan pembelajaran. Wali Kota Semarang juga akan menggandeng perusahaan serta tenaga psikologi untuk mendidik anak-anak disabilitas agar bisa mandiri. Juga menjadi aktivitas untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, dan tentu adalah layanan-layanan kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Sangat senang sekali bisa besok anak saya bisa belajar di situ, belajar latih di situ untuk masa depan bisa lebih maju, sukses, bisa nanti anak yang bisa stabilitas bisa menjadi lebih besar. Rumah Inspirasi rencananya tidak hanya dibangun di Kecamatan Mijen, Rumah Inspirasi ini juga akan dikembangkan di sejumlah kecamatan lainnya di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, produsen ponsel terus mengembangkan teknologi terkini untuk menunjang gaya hidup penggunanya. Salah satu fitur yang menjadi favorit pengguna adalah teknologi kamera berkualitas.
Xiaomi Indonesia sukses menggelar acara penjualan perdana Xiaomi 15 series yang meliputi model flagship terbarunya Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra. Antusias warga yang merupakan pecinta dan pemburu gadget terbaru nampak memadati lokasi acara first sale atau penjualan perdana Xiaomi 15 series yang diselenggarakan di Gandaria City. Seluruh pembeli Xiaomi 15 series juga secara otomatis mendapatkan hadiah langsung berupa 50 wireless charging stand Pro untuk pembelian Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition atau Xiaomi Smart Band 9 Pro untuk pre-order Xiaomi 15 Ultra. Banyak sekali sebenarnya promo-promo yang bisa didapatkan di pembelian pertama Xiaomi 15 series ini. Kalian bisa mendapatkan wearables kami untuk pembelian Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra. Bahkan tadi yang kalau misalnya dilihat pembeli pertama itu dapat vakum. Xiaomi 15 series merupakan ponsel yang paling ditunggu kehadirannya baik oleh pecinta gadget maupun public figure yang menggemari fotografi. Sebelumnya saya udah pakai seri yang sebelumnya, tapi di sini semakin terasa perubahannya. Dari kameranya, saya dulu memang suka sekali pakai kamera Leica, dan sekarang ada di handphone, rasanya udah nggak harus kemana-mana bawa kamera lagi ya, semuanya udah ada di tangan, di handphone. Ringan size-nya, terus kemudian modelnya juga elegan, compact, dan wah kameranya sih nggak usah ditanya lagi. Saya suka banget color tone-nya. Pertama itu dari desainnya itu nggak gede, nggak kecil banget, compact. Terus juga mungkin enak di tangan, terus juga dari kameranya udah support Leica ya. Jadi terutama aku pengen coba fotografi juga perdalamin, jadi aku pilih Xiaomi 15 series gitu. Xiaomi 15 hadir dengan peningkatan desain dan performa yang signifikan, menampilkan bingkai aluminium micro curve yang lebih tahan lama dan bezel ultra tipis untuk tampilan yang lebih imersif. Tak hanya itu, Xiaomi 15 series juga hadir dengan beragam fitur terbaru seperti Xiaomi 15 Ultra yang hadir sebagai pionir dalam revolusi mobile fotografi dengan integrasi inovasi optik terdepan dengan sensor utama dan lensa Leica Samilux yang dapat menghasilkan foto berkualitas tinggi. Dari Jakarta, Steven Padinama, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Timnas Indonesia berangkat ke Australia pada Minggu malam. Mereka terbang ke negeri Kangguru untuk melakoni pertandingan melawan Timnas Australia pada Kamis 20 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama pelatih Patrick Kluivert turut serta 8 pemain timnas yang berkarir di Liga 1. Ke-8 pemain diantaranya Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, dan Ricky Kambuaya. Sementara itu, pemain-pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung menuju Australia. Timnas Indonesia akan melakukan latihan perdana di Australia pada Senin 17 Maret 2025 dan akan bertanding melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 di Stadion Allianz, Sydney, Australia. Menghadapi Australia, timnas pun menargetkan dapat mencuri poin. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan 8 pemain yang berangkat malam hari ini semua kondisinya sangat bagus. Kemarin siang berkumpul di hotel dan langsung melakukan cek medis. Kondisinya semuanya tidak ada satupun dari 8 pemain yang bergabung. Itu kondisinya yang cedera dan lain sebagainya nggak ada. Semuanya benar-benar fresh dan siap untuk bertanding. Untuk 17 pemain yang masih bermain di klub, kapan rencananya? Secara keseluruhan para pemain sesuai jadwal yang ada yang terbang malam hari ini, ada juga yang terbang tadi pagi, ada juga yang terbang besok pagi. Sehingga nanti secara keseluruhan tanggal 17 maksimal para pemain semua sudah kumpul dan sudah bisa melaksanakan latihan bersama. Segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak play-off, artinya bisa runner-up. Itu harapan kita semua. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas keberangkatan Timnas Indonesia beserta pelatih Timnas Patrick Kluivert dari salah satu hotel di Bilangan Senayan, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sesaat sebelum terbang ke Australia.
Nando. Nando sebentar, Nando. Sebanyak 8 pemain timnas yakni Rizky Ridho, Ramadan Sanata, Muhammad Ferrari, Hernando Ari, Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya dan Hoki Caraka serta pelatih timnas Patrick Kluivert dan tim pelatih turut dalam rombongan bus Garuda berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta yang dilepas langsung oleh Erick Thohir. Rombongan timnas Indonesia beserta tim pelatih terbang menuju Australia menggunakan maskapai Garuda Indonesia pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Australia dalam match day ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret mendatang. Diharapkan timnas Indonesia dapat mencuri 3 poin dari pertandingan nanti. Sebelum berangkat ke Australia, para pemain timnas yang membela klub di Liga 1 menjalani pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan dipastikan pemain dalam kondisi bugar. Sejumlah pemain lokal yang membela klub di Liga 1 seperti Hoki Caraka, Ramadan Sanata, Nadeo Argawinata menjalani pemeriksaan fisik agar terhindar dari potensi cedera. Dari hasil pemeriksaan fisik dan latihan ringan, dipastikan pemain dalam kondisi siap untuk mengikuti latihan bersama sang pelatih Patrick Kluivert di Australia. Para pemain berangkat menuju Sydney, Australia pada Minggu malam. Tomorrow they have a flight to Australia. So it was a good training today. Just an activation, just to warm up, just to activate the body. And yes, they are prepared for tomorrow to travel to Australia. Tidak hanya pemain lokal yang merumput di klub Liga 1, sejumlah pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda juga mengonfirmasi tengah dalam perjalanan menuju Australia. Eliano Reinders, Ivar Jenner, dan Tom Haye melalui media sosialnya dalam perjalanan menuju Sydney jelang laga timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Sementara penggawa Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hubner tiba di Australia dan disambut oleh komunitas pendukung timnas Indonesia di Australia yaitu Garuda Australia.